Baik, selamat siang peserta kelas Genesa Mineral dan Batu Bara. Siang hari ini kita akan sama-sama mengikuti. Saya akan memulai seluruh perkuliahan kita di semester ini dengan mengawali dengan menyampaikan rencana pembelajaran kita di semester ini, khususnya mata kuliah Genesa Mineral dan Batu Bara. Oke ya, lanjut. Oke, outline kita di siang hari ini yang pertama data diri pengajar, lalu kemudian deskripsi kelas, pembahasan RPS dan kontrak mata kuliah. Nah, ini riwayat pendidikan saya. Saya S1 pertambangan, lalu kemudian S2 juga teknik pertambangan, lalu kemudian mengambil bidang khusus atau konsentrasi eksplorasi sumber daya alam, sumber daya bumi, atau juga lebih spesifik dikenal dengan eksplorasi mineral dan batu bara. Oke, ini deskripsi kelas Genesa Mineral dan Batu Bara. Jadi diharapkan semua peserta yang hadir di siang hari ini adalah peserta yang terdaftar di portal akademik, sehingga waktu proses perkuliahan, histori pembelajarannya dapat terekam dengan baik. Oke, lalu kemudian ini deskripsi mata kuliah Genesa Mineral dan Batu Bara itu 3 SKS. Kita punya 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum atau ekskursi lapangannya. Nah, kita di tambang ada banyak sub bidang. Mata kuliah ini masuk dalam konsentrasi tambang eksplorasi. Dan di semester ini kita akan kuliah seperti siang hari ini pada jam 1. Durasi perkuliahan adalah 2 jam. Lalu kemudian jumlah tatap muka di pertemuan kita itu selama 1 semester ini adalah 16 kali. Jadi silahkan nanti para peserta bisa menyesuaikan dan bisa mengikuti perkuliahan sebanyak 16 kali. Lalu kemudian kelas kita itu luring. Kalaupun ada yang sifatnya daring, itu situasional, jadi akan diinformasikan lebih lanjut. Lalu kemudian kita juga memiliki praktikum atau ekskursi lapangan yang nanti kita akan lihat sama-sama di waktu-waktu perkuliahan yang akan datang, di waktu yang sesuai. Oke, mata kuliah ini deskripsi singkat mata kuliah Genesa Mineral dan Batu Bara itu terkait dengan pembelajaran tentang pembentukan mineral biji. Mineral biji yang dimaksud di sini adalah mineralisasi emas, perak, tembaga, dan mineral-mineral precious metal lainnya. Lalu kemudian kita juga akan membahas tentang endapan batu bara, lalu kemudian jenis, tipe, dan keterdapatannya baik di Indonesia maupun secara khusus dalam konteks di wilayah Papua. Oke, perkuliahan ini tadi sudah disampaikan singkatnya, silabus singkatnya. Nah, ini yang lengkapnya. Jadi nanti ada pembahasan mengenai proses pembentukan mineral biji, sifat-sifat larutan pembawa biji secara kimia itu dia seperti apa, lalu proses konsentrasi dan kontrol pengendapan yang berlangsung selama proses pembentukan. Lalu kemudian kita juga karena 2 komoditas yang dibahas, ada pembahasan mengenai mineral dan juga batu bara. Kita juga akan melihat bagaimana batu bara terbentuk dan kontrol pengendapannya seperti apa. Lalu kemudian praktikum akan diusahakan tempatnya, dan kemudian selain kuliah dan praktikum akan ada juga tugas-tugas yang diberikan untuk mendukung mahasiswa untuk memahami perkuliahan Genesa Mineral dan Batu Bara. Oke, ini praktikum yang selama ini berlangsung di mata kuliah ini. Jadi kalau peserta kelas bisa lihat, jadi di siang hari ini nanti saya sudah siapkan bahan ini, tinggal nanti bisa dilihat saja. Jadi ini
angkatan-angkatan yang sudah menyelesaikan perkuliahan genesa mineral dan batu bara. Nah, ini angkatan pertama di pojok kiri atas ini. Ini angkatan 2016. Nah, ini batu baranya masih tersingkap sangat bagus di sungai. Lalu kemudian ini juga. Lalu kemudian ini ada angkatan 2018 yang turun ke lapangan selanjutnya dan diharapkan akan berlangsung juga di semester ini proses di lapangan. Oke, ini dokumentasi yang sama saya pikir. Lewat saja ini persiapan ke lapangan. Ini juga, ini tahun kemarin oleh kakak-kakak tingkat kalian. Beberapa ada yang mengikuti kuliah ulang di siang hari ini karena tidak lulus. Oke, lalu kemudian ini luaran yang ingin dicapai. Jadi dari perkuliahan ini diharapkan peserta itu mampu untuk memahami proses pembentukan mineralisasi dan jalur-jalur pembentukan mineralisasi di Indonesia. Lalu kemudian peserta memiliki pengetahuan tentang beberapa tipe endapan mineral, model genetik, dan morfologi badan biji dari endapan. Lalu peserta kelas memahami proses pembentukan batu bara, ranking batu bara, sebaran, dan studi atau kajian penelitian yang berhubungan dengan batu bara. Nah, ini mata kuliah yang berhubungan dengan genesa mineral dan batu bara, ada geologi dasar, kristal mineral. Nah, ini pustaka yang dipakai di perkuliahan ini, ada soft copy yang akan dibagikan kepada para peserta yang hadir di siang hari ini. Ya, ini beberapa gambaran, lalu ini alokasi pertemuan, akan ada dua bagian. Bagian pertama itu membahas tentang mineral, bagian kedua akan membahas tentang batu bara. Lalu ini gambaran singkat materi yang akan dibahas di kuliah-kuliah yang akan datang, mulai dari siang hari ini sampai perkuliahan yang akan datang. Ada pendahuluan, morfologi badan biji, metallogenic profiles, proses hidrotermal dan klasifikasi endapan, genesa batu bara, dan studi kasus atau riset penelitian yang berhubungan dengan batu bara. Oke, ini adalah proses perkuliahan, itu tatap muka, tugas-tugas, presentasi, dan praktikum atau ekskursi lapangan. Proses penilaian terdiri dari 30% UAS, 30% UTS, 20% praktikum, lalu tugas 10%, absensi 10%. Syarat UAS dan UTS adalah kehadiran 70%. Nah, ini penilaian mengikuti pedoman Akademik Universitas Cendrawasih tahun 2024, jadi bisa dilihat range mulai dari A sampai E dengan skema penilaian yang sudah disampaikan di sebelah kanan. Oke, saya pikir demikian pemaparan rencana pembelajaran semester di siang hari ini. Oke, selanjutnya di siang hari ini juga saya akan menyampaikan materi pertama, yaitu pendahuluan. Oke, outline kita di siang ini yang pertama adalah pendahuluan, terus pendahuluan membahas tentang peran ilmu genesa dalam pertambangan. Sebenarnya ilmu genesa ini kita mau pakai untuk apa kalau kita belajar. Lalu kemudian uraian target ilmu genesa dan genesa mineral dan batu bara, khususnya di dalam aktivitas kegiatan pertambangannya. Oke, ini target pembelajaran kita. Diharapkan itu mahasiswa mampu memahami akan konsep dasar ilmu genesa dan penerapannya atau aplikasi dalam kerja-kerja pertambangan. Oke, yang pertama, nah apa itu genesa mineral? Jadi genesa mineral sebagai bagian penting dari studi tentang endapan mineral. Nah,
untuk orang tambang dan geologi, kalau di dalam geologi dikenal dengan istilah ekonomi geologi, ya, itu sebenarnya isinya sama. Itu berhubungan dengan bahan mineral yang diperoleh manusia dari bumi untuk kebutuhan dan kenyamanan hidupnya. Lalu kemudian konsekuensi dari pembelajaran atau penelitian ataupun pekerjaan yang didasari pada pemahaman tentang genesa mineral, yaitu adanya pencarian terhadap mineral baru, yang kemudian itu didapat melalui sebuah perjalanan pencarian dan sebuah penemuan di wilayah atau di tempat yang baru. Jadi ilmu genesia itu kita pakai sebagai dasar dalam memahami uh, uh, eksplorasi mineral dan batu bara. Nah, sebenarnya ilmu genesia sendiri dia berkembang. Jadi dalam usaha penyelidikan tadi dan pencarian bahan-bahan mineral baru yang dibutuhkan karena kebutuhan manusia, akhirnya pengetahuan tentang mineral itu dia bertambah. Banyak penemuan-penemuan tentang mineral-mineral baru, kemudian dia bertambah dan itu menjadi sebuah pengetahuan. Begitu, jadi pengetahuan tentang distribusi, karakter, pembentukan, dan penggunaan itu penggunaan mineral-mineral penting bagi peradaban manusia. Itu kemudian memunculkan beberapa teori-teori baru yang kemudian itu membantu dalam memahami proses pembentukan mineralisasi yang kemudian berlanjut pada proses penemuan, pencarian dan penemuan. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah textbook pertama dalam tambang. Jadi orang tambang itu punya buku pertama, buku pedoman, buku panduan tentang tambang. Itu ditulis oleh George Agricola. George Agricola ini seorang dokter yang kemudian dia datang ke satu area pertambangan, lalu kemudian dia coba membuat model-model sederhana bagaimana mineralisasi itu berada, dia tersebar, dan bagaimana dia ditambang. Nah, kenapa ilmu genesia itu menjadi penting, khususnya bagi orang tambang? Karena yang pertama, lebih dari 50% emas di Indonesia dan 70% tembaga di Indonesia itu terbentuk di Papua. Jadi kita yang di Papua harus bisa memahami lebih detail bagaimana mineralisasi yang terbentuk di Indonesia dan juga terlebih khusus yang ada di Papua, karena 50% menurut data dari Charlie and Michelle yang dikonfirmasi juga oleh Garwin tahun 2005 bahwa 50% emas di Indonesia itu dan 70% tembaga itu berasal dari dari Papua ya. Jadi kenapa ini menjadi penting, orang tambang harus memahami bagaimana mineralisasi terbentuk di alam. Nah, bahan tambang selalu menjadi produk penting bagi peradaban. Kita contohkan pensil. Sebuah pensil bahkan dia datang dari hasil sebuah proses pertambangan atau eksploitasi sumber daya alam, khususnya ini ya, bahan tambang ya, komoditas tambang yang ada di alam. Mulai dari depan ini grafit, lalu kemudian ada clay pensil ini di bagian depan, lalu kemudian ada dari pigmennya ini terdiri dari berbagai variasi mineral, lalu kemudian penghapusnya dan seterusnya itu ada campuran antara kopor, ada besi, dan ada zinc. Oke, ini gambaran lain untuk umat manusia, civilization. Jadi peradaban itu salah satunya ditentukan oleh tambang. Nah, kita juga penting mengetahui komoditas apa yang kita cari dalam pembelajaran genesia mineral, dalam kaitannya juga nanti dengan eksplorasi ya, eksplorasi mineral di semester-semester yang akan datang. Ya, komoditas tambang itu tidak terlepas dari segmentasi pasar dan kemajuan teknologi hari ini. Teknologi bergerak kemana, komoditas tambang itu sebagai raw material. Oke, ini saya jelaskan lebih cepat saja biar. Oke, yang kedua itu adalah ilmu genesia untuk konsep eksplorasi. Jadi kita belajar genesia itu sebenarnya paling penting penekanannya nanti pada saat untuk ini ya, bagaimana ilmu genesia dipakai untuk tools dalam eksplorasi mineral. Oke, ini saya lanjut saja. Nah, ini adalah tahapan
stage. Genesa mineral dipakai untuk eksplorasi mineral, dan eksplorasi mineral ini akan digunakan di setiap tahapan kegiatan eksplorasi ya. Nah, ini salah satu contoh. Kita perlu memahami ini eksplorasi geokimia. Kita perlu memahami mineral-mineral jejak dari suatu endapan dengan cara mempelajari endapan tersebut, lalu kemudian dari mempelajari kita tahu bahwa endapan ini ternyata dia punya elemen atau unsur jejaknya ini misalnya, dan itu akan mempengaruhi proses eksplorasi. Jadi disitulah pentingnya genesa mineral untuk eksplorasi. Oke, ini model-model eksplorasi ini geokimia, salah satunya geokimia. Ini yang dilakukan juga oleh mahasiswa kita. Jadi dari memahami genesa mineral lalu kemudian berujung pada kegiatan untuk mencari atau menemukan mineralisasi dengan pendekatan eksplorasi geokimia. Ini yang sudah dilakukan. Ini juga tracing fluid, penjejakan mineralisasi. Dasar atau teori dasarnya adalah dibangun di dalam genesa mineral. Kita tahu karakteristik mineralisasi lalu kemudian kita tahu bagaimana mencarinya. Ya, ini juga yang dilakukan oleh mahasiswa kita. Jadi dilakukan oleh mahasiswa yang tertarik pada bidang genesa mineral dan eksplorasi. Ini khusus batu bara, nanti ini lokasi praktikum kita ada di wilayah ini, di Kampung Ombrop. Kita akan ke sana. Selain mineral, kita juga menggunakan pendekatan genesa batu bara untuk memahami bagaimana batu bara terbentuk. Oke, nanti silahkan saja kalau ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan kalian bisa raise ataupun langsung saja bertanya. Nah, ini tadi juga masih dalam kaitannya dengan mineralisasi yang ada di lapangan yang kita jumpai. Jadi kalau kita mau pakai genesa sebagai alat eksplorasi, maka kita harus cek komoditasnya apa. Lalu dengan ilmu genesa kita mempelajari bagaimana tipe endapannya, bagaimana sebarannya, lalu kita modelkan 3 dimensi, lalu terakhir kita menghitung sumber daya supaya untuk mengetahui evaluasinya, kira-kira layak atau tidak untuk ditambang. Oke, ini saya pikir salah satu kunjungan lapangan juga. Ini mahasiswa yang mengambil data tugas akhir. Nah, ini melihat atau melakukan brownfield exploration, eksplorasi yang dilakukan setelah eksplorasi sebelumnya dilakukan oleh korporasi atau institusi-institusi yang lain. Ini ada test pit dan seterusnya. Oke, ini sama saya pikir pasir besi. Nah, ini hubungan antara ilmu genesa dan konsep penambangan ya. Jadi ilmu genesa juga kita pakai untuk memahami bagaimana metode penambangan itu didesain. Intinya seperti itu. Ini kita lihat tabel ini, tabel 2.2 menunjukkan bagaimana di mana tambangnya, lalu kemudian metodenya apa. Itu ya. Jadi dengan genesa kita bisa mendesain metode penambangan. Oke, kita punya waktu tidak akan lama. Kita di siang hari ini kita punya waktu terbatas. Mungkin beberapa hal saya akan menyampaikan secara lebih cepat. Ini model juga sama. Ini tambang rakyat, tambang terbuka. Tambang terbuka di sini, tambang rakyat. Ini berbeda dengan ada model lain. Ini misalnya saya di Jawa Barat. Nah, ini tambang bawah tanah. Jadi ada perbedaan ya, ada perbedaan antara model endapan itu mempengaruhi tipe penambangan atau penggalian yang dilakukan. Nah, ini batu bara. Batu bara juga punya karakteristik yang berbeda. Nanti kita akan bahas dan dalami lebih jauh di dalam perkuliahan kita di waktu-waktu yang akan datang ya. Tapi kalau di siang hari ini ada pertanyaan dari para mahasiswa sekalian, para peserta kelas, persilakan. Ini penambangan. Dan yang terakhir sebenarnya ilmu genesa untuk pengolahan mineral. Saya langsung saja sampai kepada materinya tentang ini ya. Jadi
dalam Genesa kita akan studi tentang mineralogi dan kita akan menentukan ukuran butiran mineral yang akan diolah di dalam pengolahan. Dengan pengamatan di bawah mikroskop, kita memberikan rekomendasi ukuran. Jadi kalau misalnya material itu akan direduksi, dikecilkan ukurannya, itu kira-kira seberapa besar. Kalau kita lihat ini misalnya ukurannya kurang dari 100 mikron ya. Nah itu ya beberapa hal yang penting kenapa orang tambang mempelajari Genesa, karena yang pertama dia akan berkaitan dengan yang tadi ya, pencarian tadi komoditasnya. Lalu yang kedua, ilmu Genesa itu kita pakai untuk ya, pencarian eksplorasi tadi. Kita mau eksplorasi geokimia, geofisika, biogeokimia, itu tentu tidak terlepas dari pemahaman dan pengetahuan yang mendalam tentang Genesa mineral. Lalu kemudian dengan mengetahui jenisnya, kita juga bisa mendesain metode penambangan. Jadi nanti kita akan turun ke lapangan, kita sebenarnya bisa langsung melihat hubungan antara tipe endapan dan juga tipe atau metode penambangan yang ada di lapangan, yang dilakukan oleh tambang-tambang sederhana, khususnya dalam konteks tambang rakyat. Lalu kemudian Genesa juga berkaitan dengan ukuran butir ya, ukuran butir. Jadi studi istilahnya ada satu istilah geometalurgi ya. Jadi ukuran dan metode pengolahan itu sudah bisa dikaji di awal di dalam fase mempelajari, di dalam fase eksplorasi dan juga mempelajari model genetik, model mineralisasi, mineral asosiasi dari endapan biji. Oke, saya pikir demikian perkuliahan kita di siang hari ini. Kalau ada pertanyaan dari para peserta kelas, saya persilahkan. Kita sangat cepat di siang hari ini karena waktu kita juga sangat terbatas. Silahkan kalau ada pertanyaan. Nanti untuk RPS lengkapnya nanti saya akan share. Bisa ini menjadi pedoman bersama, file PDF bisa dipakai. Jadi mahasiswa bisa mengikuti sekarang perkembangan atau perkuliahan itu sudah di mana ya. Jadi itu yang nanti akan kita jalani secara bersama-sama di siang hari ini maupun di siang-siang hari di minggu depan yang akan datang. Kita ada 16 pertemuan terakhir nanti ditutup dengan Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya pikir terima kasih atas kehadiran kita semua di siang hari ini. Dan selamat siang, sampai jumpa minggu depan.